Tema kita pada malam ini adalah Isra dan Mi'raj. Ini adalah dua hal yang berbeda, tapi dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam hampir waktu yang bersamaan. Isra itu dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu disebut Isra. Isra itu perjalanan datar. Sementara Mi'raj itu perjalanan ke atas. Kenapa pertanyaannya? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ternyata agar Nabi Muhammad hatinya tenang, agar hatinya Nabi Muhammad senang, agar hatinya Nabi Muhammad bahagia. Kenapa Nabi Muhammad harus bahagia? Karena sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi berbagai ujian. Bangga nggak dengan Nabi Muhammad, Bu? Bangga nggak dengan Nabi Muhammad? Ternyata sesosok orang yang kita bangga-banggakan itu hidupnya penuh dengan lika-liku, hidupnya penuh dengan rasa sakit dan kekecewaan. Kenapa saya katakan kecewaan? Ya karena banyak dari umat-umatnya, dari sahabat-sahabatnya yang waktu itu belum beragama Islam, belum memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, menyakiti baginda Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini Bapak Ibu, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh abahnya Abdullah, ditinggal wafat oleh ibunya, ditinggal wafat oleh kakeknya, ditinggal wafat oleh pamannya, ditinggal wafat oleh istrinya. Kemudian Nabi Muhammad diusir dari Mekah, pergi ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu bisa dikatakan sebatang kara hidupnya. Orang yang kita bangga-banggakan, orang yang namanya kita sebut minimal di dalam sholat, orang yang kita kaji akhlak dan budi pekertinya, adalah sesosok orang yang hidup sebatang kara, adalah seseorang yang banyak mendapatkan ujian hidup. Sebab itu Bapak Ibu, karena Nabi Muhammad ini sabar, karena Nabi Muhammad ini sabar, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah untuk menghadap kepada Allah langsung. Ini bedanya. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, saya pengen melihat Engkau ya Allah. Dijawab oleh Allah, Musa, kamu nggak percaya sama saya? Kamu nggak percaya sama aku? Kata Allah. Tidak ya Allah, aku ingin melihatmu agar hatiku tenang. Jadi ada permohonan dari Nabi Musa kepada Allah. Tapi bagaimana? Akhirnya Nabi Musa tidak bisa melihat. Nabi Musa bahkan tidak sadarkan diri. Ada yang mengatakan 40 hari Nabi Musa tidak sadarkan diri, hanya melihat cahaya nur daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak, Bapak Ibu. Nabi Muhammad ini dipanggil oleh Allah, dipanggil oleh Allah langsung menghadap kepada Allah melalui perjalanan Isra dan Mi'raj. Sebab itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini sedang sakit, sedang kecewa, sedang sedih,
janganlah buat status. Ibu-ibu yang sedang bertengkar dengan suami buat status. Nanti minta malam-malam nih, sekarang ini marah sama aku. Dibuatlah status, ditulis di dalam status WhatsApp, di dalam status Facebook. Biar apa? Biar banyak orang tahu apa? Model seperti itu kurang baik. Kalau ibu-ibu pengen curhat, janganlah curhat pakai media sosial. Kalau ibu pengen curhat, curhatlah kepada Allah melalui sholat. Nabi Muhammad jika sedih, Bapak Ibu, jika Nabi Muhammad mendapatkan cacian, Nabi Muhammad mendapatkan lemparan batu dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad ini hazanahu amrun sholat. Nabi Muhammad kalau sedih langsung sholat. Apapun bentuknya, Nabi Muhammad diludahi oleh orang Yahudi, Nabi Muhammad sholat, langsung menghadap kepada Allah. Langsung Nabi Muhammad ini mengeluh kepada Allah, bukan mengeluh di sosial media. Kalau ibu-ibu pengen curhat, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena hati ibu bisa tenang, bisa bahagia, itu bukan karena sosial media. Sosial media, WhatsApp, IG, Facebook tidak akan mampu membuat hati ibu-ibu akan bahagia.